Ini berarti lu yang rumah sakit pertama nih udah dua nih. Dua sih ya. Gua selama kerja itu sih baru ngalamin ya cuma 2 kejadian itu sih. Terus yang lu gua akhirnya pindah nih. Yang gua alami pribadi. Akhirnya lu pindah nih. Akhirnya gua yang tempat kerja gua sekarang. Ini punya kejadian juga nih. Kejadian juga sih. Anjir. Bisa lu ceritain nih pengalaman yang di rumah sakit yang sekarang gimana? Kalau yang pertama sih gua kan emang masih baru situ ya, masih belum setahun lah, baru setahun. Nah itu kalau kejadian pertama, jadi kan kalau ruangan gua yang sekarang nih, gua tuh kan ruangannya di basement paling bawah. Nah ini ruangan gua nih. Nah depannya, jadi gua kalau misalnya, jadi ini ruangan gua, depannya kamar mayat, kamar jenazah. Jadi kalau gua mau masuk ya gua lewat kamar mayat dulu. Gitu. Otomatis lu mau keluar juga lihat kamar mayat dong. Jadi begitu gua keluar ya depannya kamar mayat gitu, yang kamar jenazah. Punya pengalaman apa tuh situ? Waktu sih pas gua masuk pagi sih. Kan gua kan kalau masuk pagi kan pagi banget ya, jam subuh lah. Ya gua sekitar 3:30 gua udah nyampe di situ. Jadi gitu mana sih masih malam. Ya, itu udah masuk subuh lah. Masih subuh ya, subuh kurang lah. Ya kalau di subuh itu masih masuk intro subuh lah. Iya itu subuh ya. Nah terus ada punya pengalaman apa tuh situ? Jadi sih waktu itu gua kan, jadi gua masuk pagi nih. Nah masuk pagi, gua kan kalau misalnya masuk pagi kan gua ngambil kunci nih. Gua ngambil kunci di ruangan lu. Ruangan gua di apa sih, di lantai 1. Lantai 1. Nah terus apa namanya, kan gua ruangan gua kan di basement kan, di basement. Nah jadi pas gua itu posisi gua sendiri ya. Jadi kalau sekarang kan gua satu shift kan 2 orang. Tapi pas itu sendiri ya. Nah jadi waktu itu posisi sih gua datang duluan ya. Nah jadi gua dari lobby ke IGD, itu kan ke IGD ke apa sih, ke ambil kunci itu kan di lobby kan. Jadi gua putar IGD dulu, di IGD gua ke lobby ambil kunci. Nah gua naik tangga ke turun basement. Nah di ruang basement itu kan emang sepi banget dan maksudnya emang ada orang ya. Terus ya tapi sih emang sebelumnya itu emang gua dapat pernah dengar selintingan dari pegawai situ. Ya beberapa orang sih maksudnya kalau malam itu kadang ngeliat anak kecil di ruangan basement itu. Nah karena gue belum pernah ngalamin waktu itu ya gue sih biasa aja kan. Nah terus pas gue turun kan emang tangga basement, kalau basement kan gelap gitu kan. Gelap ya, karena lampu masih belum nyala semua, emang gelap kan. Nah terus pas gue turun gue kayak nggak kayak sebenarnya sih nggak jelas banget, itu kayak bayangan anak kecil jalan kata gue. Mungkin gue mikirnya gue masih ngantuk kali gitu kan, masih halu maksudnya karena masih ngantuk kan, gue masih bangun pagi gitu kan. Kata gue nih anak kecil, pokoknya yang gue lihat itu anak kecil seumuran apa ya, umur 4 tahun lah, 4 tahun ya, masih kecil lah, pas sekitar 4 tahun lah gitu tuh. Lu bisa lu gambarin nggak kayak anak kecilnya tuh gimana tuh yang lu ngeliat? Jadi posisi anak kecil itu jadi kalingan pintu. Kalingan pintu, jadi nggak jelas banget depan mata gua ya. Jadi ini pintu nih kan, pintunya kan berkaca gitu kan. Jadi dia di depan kaca itu. Tapi kayak mukanya kelihatan ya? Mukanya nggak kelihatan, karena kan apa sih, pintu kaca tapi setengahnya itu burem. Tapi kayak kelihatan kakinya doang ke badan gitu. Terus ngapain dia? Dia berdiri aja. Awalnya pas gua datang dia berdiri. Pas gua merhatiin dia lagi berdiri.
gua udah mulai dekat dia lari gitu. Lari dia kayak merhatiin gitu. Mungkin dia nggak ada gua ada maksudnya kayak lari gitu, kata gua. Terus gua ngeliat tadi kok kayak masih bayangan gitu sih, jadi samar. Jadi ini apa bener yang gua lihat gitu kan. Tadi udah gitu kan gua irawin lah gitu kan, gua irawin. Nah terus setelah gua gali informasi yang karyawan itu yang pernah lihat, ya emang kayak gitu. Jadi sama gitu, anak kecil gitu ya. Posturnya ya kayak anak kecil cewek gitulah. Tapi kayak bajunya kelihatan ya, Bajunya sih nggak kelihatan, pokoknya kayak gimana ya, kayak lu ngeliat bayangan aja gitu. Bayangin kita kan bayangan nih masih hitam gitu kan, maksudnya ya kayak bayangan aja gitu, jadi nggak jelas banget nampak gitu. Udah kata gue udah gitu, udah sih langsung gue irain aja gitu, gue cuekin aja, karena mungkin antara gue halu atau gimana gitu kan. Tapi ya sebenarnya sih itu jelas gitu gue ya, karena emang gue ngeliat terusnya emang udah bayangan anak kecil gitu kan. Ya udahlah, gue mikir ya masing-masing aja gitu. Terus ada lagi nggak? Sebenarnya sih ada lagi. Yang kalau menurut gua sih ini yang agak yang paling ekstrim sih menurut gua. Ini yang kejadian kedua. Bisa diceritain gimana? Nah, kejadian kedua ini itu posisi gua juga masuk subuh juga ya. Jadi kan gua kalau misalnya begitu masuk subuh kan gua kan ke ruang pasien tuh kan, ngambil piring kotor pas dia makan lah. Terus gua kan ke salah satu kamar dia kelas 3 kan banyak tuh. Maksudnya bed kan banyak tuh kan, hordeng kan juga banyak kan. Nah gua tuh ke salah satu bed yang ujung. Biasalah kan gue ngambil piring kotor ya. Nah gue walaupun gue nggak merhatiin, tapi gue tahu kalau itu ada orang. Ngerti nggak? Jadi gue ambil piring ya kalau ada orang kan gue pasti ngisi bu gitu kan. Jadi lu nganter makanan ke salah satu ruangan? Enggak, gue ambil piring kotor dulu. Ngambil piring kotor dulu nih. Ya, itu pas malam dia makan. Jadi pas gua buka hordeng, itulah ngisi bu gitu kan, karena kan ada orang lah posisi itu ibu-ibu setengah tua lah gitu kan. Setengah tua atau ngisi bu gitu kan. Nah itu ibu-ibunya sih melek, cuma gimana ya, nggak tidur, cuma melek gitu. Jadi melek lah, nggak tidur gitu kan. Terus apa namanya gua misi lah gitu, mesti ambil piring makan kotor gitu. Terus ibunya sih diem aja. Lu bilang misi, dia diem? Iya, diem aja. Mungkin ya gue sih nggak terlalu ini sih, nggak menghirauin lah gitu kan. Gitu gue ke bawah lagi, turun. Terus itu sih posisi gue lagi bagi makan, nganter makan. Nah itu sekitar jam berapa tuh pas bagi makan? Pagi jam setengah 8-an lah, jam 8 kurang. Nah gue bagi makan tuh kan biasa gue keliling kamar kan. Nah terus pas gue inget sih apa namanya, pokoknya di kelas 3 satu kamar kelas 3 tuh kan. Bed paling pojok lah gitu kan. Itu kan biasanya ada nomornya tuh, bisa lu sebutin nggak kayak nomornya tuh? Dia di bed G. Paling ujung. Terus kata gue dengan ibu ini gitu kan. Ini masih ibu yang sama nih? Ibu yang sama tadi. Yang sama, yang lu ngambil piring itu? Iya. Dengan ibu ini gitu kan. Terus dia diem aja. Dia sih nggak tidur. Dengan ibu ini gitu kan. Mungkin dia nggak ngejawab ya, mungkin gue sih naruh aja makan dia gitu kan. Ibu makannya gitu kan. Jadi lu dia tuh ada, dia melek gitu. Iya. Terus udah gitu, kan gue udah selesai bagi makan kan.
Jadi gue turun tuh ke ruangan gue. Nah terus selang gue udah udah turun nggak lama, gue ditelepon sama perawatnya. Ya ditelepon dari lantai yang tadi gue bagi makan kan. Ditelepon tuh sama perawatnya. Ditelepon kata gue, iya kata gue gitu kan. Mas, ini di kamar ini, di bed ini, tolong diambil aja makanannya, kata dia gitu kan. Gue bilang emang kenapa, gue gitu kan. Ini pasien udah meninggal dari pagi tadi, dia bilang gitu kan. Ya gue kaget kan kata gue, pasien tadi ada kata gue, maksudnya pas gue bagi ada orangnya. Iya. Gue diem aja kan, gue sempat bingung juga kan kata gue ya. Soalnya lu pas lihat tuh ada gitu kan. Iya kata gue, dia bilang pasien kalau bahasa rumah sakit sih bilang plus Pas itu apa? meninggal gitu kan. Oke. Meninggal namanya, meninggal dari pagi tadi bilang gitu kan. Dari jam berapa tuh? Sekitar jam 3-an lah. Tigaan. Berarti pas gua awal ngeliat dia tuh sebenarnya udah nggak ada. Ya, akhirnya ya gue sih nggak apa sih, gue bilang ini nanti saya ambil gitu kan. Lu mencoba buat biasa aja. Biasa aja, iya nggak mungkin dong gue. Aduh tadi saya ngeliat masih ada kok, nggak gitu gue. Ini nanti saya ambil gitu kan, mempersingkat obrolan gitu ya. Akhirnya gue naik ke atas tuh ambil sisa makan tadi. Iya, itu masih bersih makanannya. Pas gue buka ternyata bednya udah kosong. Iya. Udah kosong, nggak ada orang. Iya. Kalau di rumah sakit kan kalau misalnya posisi nggak ada pasien kan dia nggak ada spraynya, nggak ada apa sih selimutnya. Cuma pas lu awal situ ada Selimutnya ada, spraynya ada. Pas gua datang udah kosong. Tapi makanan masih utuh. Masih utuh Ya. Terus wah pasti jadi yang lu lihat siapa nih? Iya. Gitu ya. Cuma lu bisa lu gambarin nggak kayak yang lu lihat tuh kayak mukanya pucat apa gimana? Kalau detailnya sih gue nggak terlalu perhatiin ya, karena kan ya banyak pasiennya, jadi gue nggak terlalu ini orang gini enggak. Jadi yang penting ada orangnya udah gitu. Ya udah pas gue ambil, udahlah gue biasa aja gitu kan. Ya mungkin ya apa namanya? Mungkin apa sih kejadian yang nggak terduga buat gue gitu. Soalnya kayak pas lu ngambil piring kotor itu kan itu ibu-ibu masih ada kan? Itu Ada. sekitar jam berapa tuh pas lu ngambil piring? Pas awal gue ngambil piring tuh jam 4:30 lah. Jam 4:30. Ya. Itu masih ada. Masih ada ya. Bahkan pas lu nganter makanan pun Nah, masih ada. iya. Dia ternyata itu udah meninggal dari jam 3. Dari jam 3. Wah, gila. Tapi emang dari awal juga gue ngeliat dia emang, ya gue sih pas gue ngeliat dia emang kayak kalau gue setelah gue pikir-pikir ya maksudnya pantesan dia diam aja gitu, gue tanya gitu kan. Iya. Ya nggak nyaut nggak apa, bisa kan kalau misalnya biasanya sih kalau yang kalau bener orang gitu kan bilang ini sih bu gitu kan, oh iya mas gitu kan, bisa gitu kan, Nyaut biasanya. nyaut ya. Kalau dia ya diam aja gitu. Itu dalam posisi tidur dia. Tiduran. Tiduran tapi mulai ya masih kayak mungkin orang kayak yang namanya sakit kan beda-beda ya gitu kan. Iya sih. Wah ini kayaknya paling paling ekstrim lah horor gitu ya. Cuma untungnya dia nggak gimana gitu. ya gue sih bersikap biasa aja Biasa sih, aja. ya. Iya. Itu yang paling parah kayaknya yang tadi itu ya. Itu kalau bisa lu perkirain kayak umurnya tuh sekitar umur berapa tuh? Sekitar berapa ya? Ya 45-an lah. 45 ya, nggak tua-tua banget Tua ya. banget ya. Ibu-ibu cuma nggak terlalu Itulah. tua banget. Kalau selintingan temen-temen gue sih ya ada aja. Cuman ya itu sih kan mungkin ya cerita orang kan gue nggak tahu. Maksudnya gue nggak ngalamin. Yang tadi yang gue alamin nah ini maksudnya yang tadi gue ceritain. Gila sih. Itu kayak apa ya? Kayak seolah-olah tuh pas lu nganter tuh ya emang dia ada gitu ya kan? Itu ada gitu. Tapi kenyataannya nggak ada gitu ya.
cukup keren ceritanya, gila ya berakhir tuh. Oh gila. Oke, kayaknya udah segitu aja sih kayaknya kita berdua gitu ya, diambil pelajarannya aja. Kalau misalnya nemu ya hal-hal kayak gitu ya kita coba buat biasa aja gitu. Iya. Ya ibaratnya masing-masing aja lah, lu gua. Betul. Oke Dim, makasih Dim. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe. Gua cabut.